semua, kenalin aku Jacenda Ravinsherani atau yang biasa dipanggil Jessie atau Jiji juga bisa. Aku dari kelas 2024G, NIM aku 257. Kalian pernah gak sih dengar nama seorang perempuan hebat yang memperjuangin pendidikan bagi perempuan di Indonesia ini? Namanya itu Siti Walidah, atau yang kita kenal biasanya sih Nyai Ahmad Dahlan ya. Beliau itu salah satu tokoh perempuan inspiratif banget bagi aku, yang dia tuh berperan besar buat memajukan pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Kalau kalian ada yang belum kenal, aku bantu kalian buat kenalin ya. Nyai Ahmad Dahlan itu lahir di tahun 1872 di Desa Kauman, Yogyakarta. Beliau ini dikenal sebagai sosok yang cerdas, sederhana, dan memiliki semangat yang besar banget dalam memperjuangkan kemajuan perempuan. Bersama suaminya, yaitu Ahmad Dahlan, beliau ini aktif dalam gerakan dakwah dan pendidikan. Salah satu kontribusi terbesar beliau adalah mendirikan organisasi perempuan Aisyah, yang pasti kita semua tahu, yang hingga sekarang pun masih berperan penting dalam pendidikan sosial dan dakwah. Ada pula beberapa gaya pemimpinan yang biasanya dipakai oleh Nyai Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu visioner. Beliau memiliki pandangan jauh ke depan terutama tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Yang kedua, mengedepankan keteladanan. Beliau memimpin dengan contoh nyata melalui tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Yang ketiga yaitu peduli terhadap masyarakat. Kepemimpinan fokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya pada kaum perempuan seperti kita agar bisa mandiri dan berpendidikan. And the last but not least, religius dan penuh nilai moral. Setiap langkah perjuangannya itu selalu berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Tentu dong. Kenapa sih aku ngeidolain Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan? Yang pertama, beliau ini benar-benar berani memperjuangkan hak kita para perempuan pada masa ketika perempuan masih sangat terbatas ruang geraknya. Beliau berkontribusi besar dalam dunia pendidikan dan sosial. Kepemimpinannya menginspirasi banyak perempuan di luar sana untuk menjadi lebih percaya diri dan berperan aktif di masyarakat. Dan yang terakhir yang aku jadiin alasan kenapa aku memilih Siti Walidah sebagai tokoh yang aku benar-benar idolain, itu nilai keteladanan, kesederhanaan, dan kepedulian beliau itu masih relevan hingga saat ini. Berikut aku mau tampilin sedikit kisah tentang Siti Walidah pada zamannya. Seabad lalu, seorang wanita parubaya gagah berani berkuda ratusan kilometer dari Yogyakarta untuk berdakwah dan mendidik masyarakat. Dialah Siti Walidah putri Kiai Fadil, yang kita kenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Seorang istri taat dan amat terpelajar yang turut membesarkan organisasi Muhammadiyah. Di masa penjajahan, mendidik masyarakat adalah pertaruhan nyawa, ancaman penculikan, pembudakan, hingga pembunuhan sering menghantui Siti Walidah dan suaminya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi Siti Walidah dan suaminya tetap teguh. Ia tak gentar membina perempuan dan masyarakat lewat kajian Al-Quran Sopotresno, Wal Asri, dan Maghribi School, serta kursus keterampilan. Dalam pidatonya, ia berucap, perempuan harus sadar akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Ia akan jadi ibu bagi anak-anaknya dan bangsa. Untuk itu, perempuan perlu pandai dan mendidik anak-anaknya dengan baik. penuh optimisme, ia berantas kebodohan hingga kemiskinan dengan mendirikan banyak sekolah dan lembaga kesehatan Aisyah. Kecerdasan dan jiwa perkasanya menjadi pelecut semangat juang Jenderal Sudirman, bahkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nyali sang nyai telah menciutkan para penjajah. Kini buah jasa-jasa Siti Walidah semakin berkembang di seantero negeri. Lewat warisannya, ia terus memajukan perempuan, keluarga, dan bangsa Indonesia. Oke, dari sedikit kisah hidup Siti Walidah yang tadi aku tunjukin di video sebelumnya,
kita belajar bahwa seorang pemimpin itu nggak harus loh memiliki jabatan tinggi. Dengan ketulusan, visi, dan keberanian, seseorang seperti kita pun bisa kok membawa perubahan besar bagi masyarakat sekitar. Semoga kita bisa meneladani semangat perjuangan Nyai Ahmad Dahlan dalam kehidupan sehari-hari.